Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakan kehidupanku. Tiada kata
yang indah ini Tuhan, apapun keadaan kami pada saat ini, kami selalu mau mengucap syukur. Keadaan yang baik maupun keadaan yang tidak baik, kami selalu mengucap syukur kepada Allah. Terima kasih. Sebentar kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya, dan juga urapi kami semua yang siap untuk mendengarkannya. Buat kami mengerti Tuhan apa yang Kau mau dalam hidup kami. Berbicaralah, sampaikanlah apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi perintah-Mu di dalam hidup kami. Kami mau mendengarkannya dengan baik, dan kami mau fokus kepada firman-Mu saja. Di dalam nama Yesus. Yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara kekasih Tuhan. Shalom semuanya. Shalom. Ada orangnya enggak ini? Shalom. Haleluya. Nah, saudara kekasih Tuhan, dimanapun saudara berada pada saat ini, di rumah maupun di gereja di tempat ini, yang perlu kita ketahui adalah bahwa kita adalah orang-orang yang Tuhan sayangin. Amin. Katakan kiri kananmu, engkau adalah orang-orang yang Tuhan sangat sayang. Nah saudara, ini harus kita ketahui bahwa Tuhan itu sangat menyayangi kita, supaya kita itu enggak jauh dari Tuhan. Karena hari-hari ini saudara membuat orang khawatir, takut, ya, cemas, membuat orang hari-hari ini membuat orang untuk hubungan dengan Tuhan itu semakin jauh. Tapi kita harus tahu bahwa Tuhan sudah mati buat kita, dan Dia sudah lakukan sesuatu karena kasih-Nya akan dunia ini, akan seisi dunia ini. Dia berikan nyawanya dan darahnya tercurah, bukti bahwa Tuhan itu sangat sayang sama kita. Ya, saudara adalah orang-orang yang Tuhan sayangin. Kalau kita tahu bahwa Tuhan menyayangi kita, maka kita tidak akan menjauh dari Tuhan, tetapi kita akan selalu mendekat kepada Tuhan. Nah, Tuhan katakan, mari dekat kepadaku. Ya, kalau saudara mau hubungan saudara dekat sama Tuhan, maka dari pihak kita sebagai orang percaya harus mendekat kepada Tuhan. Jangan menjauh, karena kalau menjauh, hubungan kita sama Tuhan akan jauh. Ya, tapi kalau saudara mau hubungan saudara mau dekat sama Tuhan, saudara harus mendekat. Mendekat itu gimana? Misalnya saya mau mendekati HP ini, maka saya harus datang mendekat. Ya, kalau saudara juga ingin dekat sama Tuhan, maka saudara harus datang mendekat kepada Tuhan. Ya, ada janji Tuhan bahwa orang yang dekat sama Dia itu akan diluputkan dari persoalan-persoalan, dibebaskan dari penyakit. Yang jelas orang yang datang kepada Tuhan itu akan mendapatkan penyediaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Ya, yang percaya katakan amin. Nah saudara, hari ini kita akan belajar tentang jangan khawatir. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada saudara. Ya, slide-nya. Nah, hari-hari ini saudara, karena satu wabah penyakit, ya, yang kita sudah tahu, krisis virus corona itu membuat terjadi multidimensi, ya, krisis dalam berbagai-bagai dimensi. Ya. Nah, mari kita baca ya sama-sama 1, 2, 3. Saat ini yang terjadi karena pandemi corona mengakibatkan krisis multidimensi. Diawali krisis kesehatan, kemudian krisis sosial, selanjutnya krisis ekonomi. Banyak mengalami penderitaan, dan hari-hari ini sangat mudah manusia mengalami kekhawatiran dan ketakutan. Ya. Jadi gara-gara corona itu banyak dalam segala dimensi, dalam segala aspek dimensi itu terjadi krisis.
terutama karena virus, orang sakit, kesehatan, terjadi krisis kesehatan. Sudah itu terjadi krisis apalagi sosial, hubungan. Ya, orang takut ketemu dengan orang lain. Ya, jaga jarak. Ya, ketemu jarak, jaga jarak 1 meter sampai 2 meter. Ya, ada orang batuk, ya, kita udah menghindar, saudara. Ya, ada orang udah flu sedikit udah menghindar. Itu terjadi krisis sosial, hubungan manusia dengan manusia. Ya, terjadi lagi apa? Karena krisis, banyak orang lockdown pemerintah negara-negara, dan akhirnya terjadi penurunan ekonomi, terjadi resesi ekonomi, maka terjadilah krisis ekonomi, banyak perusahaan-perusahaan yang tutup, PHK yang terjadi. Tapi saya percaya orang-orang yang takut akan Tuhan, ya, pasti akan mengalami mujizat. Ya, amin. Ya, orang lain boleh di PHK, tapi saudara dapat pekerjaan. Ya, orang lain boleh mengalami krisis, tapi saudara mengalami kelimpahan. Yang percaya katakan amin. Nah, selanjutnya apa yang di situ dikatakan, dan hari-hari ini sangat mudah manusia mengalami kekhawatiran dan ketakutan. Saya mau tanya kepada saudara, saudara hari-hari ini takut atau khawatir? Ya, ada ketakutan nggak? Ada kekhawatiran nggak? Ya, kalau saudara udah nggak khawatir, nggak takut, berarti saudara sudah mengalami kasih Tuhan, mengalami Tuhan di dalam hidup saudara. Tapi saya nggak tahu yang lihat di live streaming, ya, apakah saudara semua sudah bisa mengatasi ketakutan, kekhawatiran? Ya, kalau saudara bisa mengatasi, berarti saudara sudah naik level atau naik tingkat. Nah, selanjutnya, ya, apa yang Alkitab katakan tentang kekhawatiran? Saudara nggak usah buka Alkitab, sudah ada di sini semua. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Saya akan bacakan buat saudara. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Jadi tidak boleh ada khawatir sedikit pun dalam hidup orang percaya. Itu yang Alkitab katakan. Akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayat 26, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ayat 27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Nah, ini apa artinya saudara? Waktu kita khawatir, maka timbul sehasta saja dalam hidup kita. Ya. Kita buka ayat selanjutnya, nanti kita akan kembali. Nah, tadi dikatakan menurut Matius 6 ayat 27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Arti ayat ini di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, siapakah dari kalian yang dengan kekhawatirannya dapat memperpanjang umurnya biarpun sedikit? Ya, misalnya saudara khawatir, apakah bisa karena kekhawatiran itu yang saudara pelihara akhirnya bisa memperpanjang umur orang itu? Kira-kira bisa nggak? Berikan nih khawatir. Apakah kekhawatiran yang dia pelihara, dia terus khawatir, apakah bisa menambahkan umurnya bisa lebih panjang sedikit aja? Bisa nggak? Nggak bisa. Kekhawatiran menyebabkan ketakutan. Ketakutan menyebabkan kecemasan. Kecemasan mengakibatkan depresi. Ya, kemarin sudah dijelaskan sama Pak Emil. Depresi menyebabkan hilang ingatan. Ya,
atau gila atau kurang setengah on. Ya. Selanjutnya, setelah depresi, hilang setengah on, hilang ingatan, maka iblis berkuasa atas dia. Udah hampir 100%, saudara. Kalau iblis berkuasa atas hidup orang itu, apakah orang itu bisa selamat? Gak bisa. Ya. Nah, jadi kekhawatiran, ketakutan itu gak bisa menambahkan orang itu, menambahkan umurnya sedikit pun. Tetapi orang yang tidak khawatir bisa mengatasi kekhawatirannya, bisa mengatasi ketakutannya, tidak sampai depresi, tidak sampai hilang ingatan. Orang itu pas Bapak jamin orang itu akan bisa panjang umur. Amin, saudara. Kalian mau panjang umur? Ya. Nah, setuju nggak kalau orang itu takut, khawatir, depresi? Setuju nggak orang itu bisa kena penyakit? Setuju nggak? Tiba-tiba darahnya naik, ya, tensinya naik. Ya. Siapa di sini ada tensi, darah tinggi? Ya. Dulu Bapak sering dengar orang tua mamanya Bapak juga itu kena darah tinggi. Ya. Tetapi Bapak sekarang nggak ada darah tinggi. Ya. Tapi banyak orang yang konsumsi obat apa itu? Itu obat tensi, Pak, darah tinggi. Ya. Nah, saudara, orang yang tidak khawatir lagi, orang yang tidak takut lagi, itu nggak ada akan muncul penyakit-penyakit dalam tubuhnya. Ya. Nah, kemarin kena urat kejepit itu bukan karena takut, ya, karena salah ngangkat barang. Ya. Tapi hal-hal tensi, baru gula darah naik, apalagi yang lain, ya, itu karena ketakutan, kekhawatiran yang dia pelihara. Tapi Alkitab katakan jangan khawatir, jangan sedikit pun ada kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, kepanikan dalam hidup saudara. Yang mau katakan amin? Katakan kiri kananmu, jangan khawatir. Ayat berapa tadi? Ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ayat 28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Ayat 30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Jadi orang khawatir itu orang yang gak percaya. Ya, kalau dia percaya, dia gak ada kekhawatiran lagi. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Ya, banyak hari-hari ini orang khawatir PHK pekerjaannya, apa yang akan dimakan, diminum, itu dia khawatir. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi Bapak kita yang di sorga tahu apa yang saudara butuhkan saat ini. Yang penting adalah yang harus kita lakukan dari pihak kita. Ayat 33. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ayat 33, 1, 2, 3. Tetapi ini ayat 33. Ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya, saudara nggak usah pikirkan besok apa, nggak usah, karena kekhawatiran sehari cukuplah sehari. Nah, saya akan bahas di ayat 6, Matius 6 ayat 33.
Temanya adalah jangan khawatir. Yang kita baca sama-sama 1, 2, 3. Jangan khawatir, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Carilah dahulu, yang kita harus dahulukan adalah dari pihak orang percaya adalah mencari dahulu, diutamakan mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bagaimana Pak saya mencari kerajaan Allah? Apakah saya harus ke surga sekarang supaya saya mendapatkan kerajaan Allah? Bukan begitu juga ya saudara. Saudara mau ke surga berarti saudara ya. Nah, bukan itu maksudnya. Jadi kita mencari kerajaan Allah itu adalah bahwa kita harus ayat yang ini kita bisa lebih mengerti ya dari versi bahasa Indonesia sehari-hari. Ya kita baca sama-sama 1, 2, 3. Jadi usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu dan lakukanlah kehendaknya, maka semuanya yang lain akan diberikan Allah juga kepadamu. Jadi kita harus mengusahakan Allah memerintah dalam hidup saudara dan saya. Pada waktu Allah memerintah dalam hidup saudara, berarti Tuhan datang dalam hidup saudara, yaitu Yesus datang dalam hidup saudara yang memiliki kerajaan Allah. Nah, waktu Yesus datang, kerajaannya datang nggak? Kerajaannya juga datang. Waktu Yesus memerintah dalam hidup saudara, maka kerajaan Allah itu datang. Dan waktu kerajaan itu datang, saudara sedang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara tangkap? Apa yang dimaksud dengan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya? Yaitu saudara harus menyerahkan hidup saudara diperintah oleh Allah. Ya, usahakan supaya Allah memerintah dalam hidup saudara. Saudara tangkap di sini? Ya. Kadang orang, gimana Pak cari kerajaan Allah dan kebenarannya? Apakah saya perlu ke surga? Berarti meninggal dong saya, supaya saya bisa masuk surga. Ya, jangan gagal fokus ya saudara. Bukan itu maksudnya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya adalah saudara memberikan diri saudara untuk diperintah oleh Allah. Berikan diri saudara biar Allah yang memerintah dalam hidup saudara. Ya, mengerti sampai di sini? Nah, Alkitab katakan apa? Usahakanlah. Berarti dari pihak orang percaya harus mengusahakan dahulu supaya Allah, Tuhan itu memerintah atas hidup saudara. Nah, bagaimana lagi Pak? Ini maksudnya supaya Allah memerintah dalam hidup saya. Ya. Nanti saya akan bahas 3 poin. Waktu saudara ada di gereja, ya, saudara mulai melayani Tuhan. Seperti tadi ada yang main musik, ada yang WL, ada yang singer, ada yang tamborin. Nah, waktu saudara melayani Tuhan, berarti Tuhan mulai memimpin hidup saudara. Ya, seperti saya saat ini, waktu saya mau dipakai Tuhan untuk melayani, berarti saya mempersilahkan Tuhan untuk memerintah hidup saya, dan saya dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Nah, waktu Tuhan memerintah dalam hidup saya mulai menyampaikan firman Tuhan. Tuhan berbicara melalui saya dan saya sampaikan. Disitulah Tuhan memerintah dalam hidup saya. Nah, begitu juga WL. Waktu dia menjadi WL, dia berserah sama Tuhan dan saya minta WL ke depan, ya. Dan saya nggak bilang WL tadi nggak bagus ya. Tapi WL ke depan, sebelum saudara melayani, usahakan duduk di kaki Tuhan. Ya, tanya, Tuhan tuntun saya berdoa, punya hubungan dengan Tuhan, menyembah Dia, supaya saudara nanti hadirat Tuhan itu transfer kepada jemaat melalui saudara. Kalau saudara nggak duduk di kaki Tuhan, apa yang saudara mau kasih? Berarti diri saudara sendiri yang saudara mau kasih. Tapi Tuhan mau adalah apa yang dari Dia harus mengalir kepada jemaatnya. Ya. Nah, bagaimana Tuhan memerintah dalam hidup saudara sebagai WL?
yaitu saudara duduk di kaki Tuhan. Saudara persiapkan dengan baik, ya. Nah, waktu nanti saudara dipakai untuk memuji Tuhan, bawa jemaat untuk masuk dalam hadiratnya, memuji dan menyembah Dia, ya, itu transfer hadirat Tuhan, transfer apa yang Tuhan mau, ya, melalui saudara. Di situ dikatakan bahwa saudara mulai Allah memerintah dalam hidup saudara. Saudara akan bawa jemaat sesuai dengan apa yang Tuhan suruh, ya. Bawa jemaat berdiri, suruh jemaat untuk angkat tangan, ya. Sudah itu suruh jemaat untuk fokus baik-baik menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Itu adalah perintah Tuhan dalam hidup saudara, supaya kehendak Tuhan terjadi. Disitulah dikatakan saudara sudah berserah kepada Tuhan untuk Allah memerintah dalam hidup saudara, ya. Nah, pemain musik juga sama. Saudara dipakai Tuhan. Waktu saudara dipakai Tuhan untuk memainkan musik, membawa jemaat-jemaat untuk memuji dan menyembah Tuhan, di situ saudara mulai menyerahkan hidup saudara untuk Allah memerintah. Jadi waktu saudara main musik adalah apa yang saudara lakukan, itu adalah perintah Tuhan dalam hidup saudara, ya. Dan juga pemain musik juga harus persembahkan sebaik-baiknya waktu saudara melayani untuk Tuhan. Nah, selanjutnya sama singer juga tamborin. Saudara juga menari dengan sungguh-sungguh, latihan dengan baik, tanya Tuhan, gerakan-gerakan saudara minta tuntunan Tuhan, sehingga saudara memberikan apa yang tari-tarian saudara sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, waktu saudara melayani, di situ dikatakan Allah itu memerintah dalam hidup saudara. Usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidup saudara. Nah, saudara, yang kedua, waktu saudara melayani, Allah memerintah dalam hidup saudara melalui pelayanan. Ya, apakah saudara hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Sabtu, apakah Allah memerintah dalam hidup saudara juga? Ya, saudara boleh hebat di gereja, tapi Tuhan juga mau keseharian saudara juga Allah harus memerintah dalam hidup saudara. Usahakanlah supaya Allah memerintah atas hidupmu, ya. Dalam keluarga, tadi di dalam gereja, ya, dalam keluarga ada siapa aja? Ada bapak, ada ayah, ada ibu, ada anak, ada orang tua, siapa lagi? Kalau hidup sama mertua berarti ada mertua. Kalau hidup sama menantu berarti ada menantu, ya. Nah, bagaimana hidup saudara supaya di dalam keluarga itu Allah memerintah dalam hidup saudara, ya. Waktu saudara Allah memerintah dalam hidup saudara, tiba-tiba ada orang yang sakiti hati saudara, ya. Apakah saudara membalas menyakiti, sumpah serapah? Kalau saudara juga menyumpahi orang itu, berarti saudara, Allah tidak memerintah dalam hidup saudara. Tapi pada waktu saudara disakitin, saudara menguasai diri. Wah, Pak, kalau saya aja nggak ikut Tuhan, Pak, habis dia itu, Pak. Ya, wah, itu sudah mulai baik, ya. Tapi sampai habis orang itu berarti saudara belum baik, ya. Tapi untung saya udah mengenal Tuhan. Kalau nggak selesai orang itu, nah itu sudah mulai baik. Tapi tingkatkan. Ya, Alkitab katakan kita harus menjadi saksi Kristus, ya, di rumah saudara. Ya. Misalnya suami menyakitin, istri menyakitin, apa yang harus dibalas? Menyakiti juga? Enggak, membalas kebaikan. Ya. Nah, ini yang saya mau sampaikan. Kalau saudara mau lulus di sini supaya Allah memerintah dalam hidup saudara, usahakan saudara menyadari diri saudara setiap kejadian. Oh, itu saya yang salah. Oh, ternyata saya salah, ya. Jangan saudara merasa saudara itu benar. Wah, saya benar. Saya harus nuntut pasangan saya, orang tua. Saya nggak mau papa saya salah. Saya nggak mau mama saya salah. Saya harus bentak-bentak mama saya. Kalau sampai saudara bentak-bentak, ya, berarti saudara tidak mempersilahkan Tuhan untuk memerintah dalam hidup saudara.
Berarti hidup saudara diperintahkan oleh diri saudara sendiri. Ya. Nah, saudara, jadi kunci keberhasilan orang percaya adalah cari tahu kenapa saya diperlakukan begini. Ya. Oh, ternyata memang saya yang salah. Saya ditegur karena memang saya yang salah. Ya. Waktu saudara menyadari bahwa saudara salah, tadi tanduk yang mau muncul, yang keluar dari hidup saudara akan masuk kembali. Ya. Saudara udah mulai nanduk nih mau membalas. Ya. Itu masuk kembali. Jadi harus memahami kenapa saya ditegur, kenapa saya diperlakukan kayak gini. Memang saya yang salah. Ya. Nah, waktu saudara menyadari kesalahan, saudara mulai memperbaiki diri. Yang mau katakan amin. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah bagaimana saudara diperintah oleh Allah dalam kehidupan saudara. Usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu, yaitu melalui, ini banyak anak-anak kuliah yang sedang mahasiswa yang sedang belajar. Ya. Bagaimana saudara bisa nanti berhasil? Saudara harus usahakan Allah memerintah atas hidupmu. Dan juga ada yang bekerja, dan juga ada yang bisnis. Bagaimana saudara usahakan pekerjaan saudara, sebelum saudara bekerja, usahakan Allah memerintah supaya semua yang bisnis itu bisa berhasil. Semua yang bekerja itu bisa membuat keuntungan buat bosnya atau pemilik perusahaan waktu saudara bekerja. Dan juga seorang mahasiswa, saudara juga waktu Allah memerintah, itu saudara akan membuat saudara berhasil, ya, menjadi lulus tepat waktu. Waktu saudara lulus tepat waktu, nilai yang baik saudara akan terima, itu juga orang tua akan suka. Ya. Nah, bagaimana supaya Allah memerintah dalam hidup saudara dalam waktu saudara kuliah, ya, saudara harus minta Roh Kudus untuk mengurapi saudara. Ya, Pak Inut itu sering kesaksian, dia dapat S1, S2, S3-nya itu tiba-tiba Roh Kudus memberitahukan kepada dia. Ya, akhirnya dia lulus dengan baik. Ya, karena dia dituntun oleh Roh Kudus, oleh Tuhan. Ya, kalau saudara mau berhasil juga dalam kuliah saudara, saudara minta supaya Allah, usahakan supaya Allah itu memerintah dalam hidup saudara. Sebelum saudara pergi ke kampus, saudara berdoa, Tuhan, aku mau Engkau memerintah dalam hidupku. Waktu Tuhan memerintah dalam hidup saudara, waktu saudara ujian, saudara akan bisa jawab semuanya. Waktu saudara presentasi, saudara akan menjadi orang yang mempresentasikan yang terbaik. Ya. Waktu saudara, Tuhan menguasai saudara, maka saudara juga bisa menguasai materi yang saudara pelajari. Dan akhirnya saudara bisa menjadi mahasiswa yang pintar atau cerdas. Nah, waktu saudara bekerja juga, minta Tuhan memerintah dalam hidup saudara. Minta hikmat, ya, misalnya ada yang jualan di online, jualan baju misalnya, minta Tuhan hikmat, ya. Ya, bagaimana saudara menjual baju itu dan akan Tuhan buat perbedaan. Omset saudara nanti akan terus naik. Amin. Ya, banyak orang-orang yang akan pesan bajunya. Ya, kalau saudara jual makanan, banyak orang-orang akan pesan. Nah, kalau Allah memerintah dalam hidup orang itu, saya percaya kesuksesan, keberhasilan, keberuntungan akan dialami oleh orang itu. Yang percaya katakan amin. Ya. Saudara juga, waktu Yusuf kenapa dia bisa berhasil, ya, dan dipakai oleh Tuhan untuk memerintah di Mesir. Ya, itu juga karena Allah memerintah dalam hidupnya. Ya, akhirnya dia boleh mengelola 7 tahun kelimpahan dan akhirnya kelaparan terjadi 7 tahun kelimpahan. Waktu kelaparan itu tidak terjadi kelaparan buat orang bangsa Israel, tapi terus mengalami kelimpahan. Berarti Yusuf, waktu Allah memerintah dalam hidupnya, dia boleh menjadi orang yang berhasil melakukan tugasnya, ya.
dan Firaun waktu itu senang, ya. Dan waktu itu Mesir karena Yusuf, ya, Mesir itu boleh diberkati Tuhan. Ya, saudara juga karena saudara di rumah tangga saudara diberkati, karena saudara ada di kampus diberkati, ya. Waktu saudara ada di pekerjaan itu diberkati, ya. Dimanapun saudara berada, saudara menjadi berkat buat orang-orang di sekitar saudara. Amin. Waktu saudara ada di rumah sebagai anak, saudara juga menjadi berkat buat kedua orang tua saudara. Asal, dimana dikatakan, usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu dan lakukanlah kehendaknya, maka semua yang lain akan diberikan Allah kepadamu. Ya, kalau saudara sudah bisa lakukan semua ini, semua Tuhan akan berikan buat saudara. Dari pihak kita harus mengusahakan dahulu supaya Allah memerintah di atas kehidupan kita. Katakan kiri kananmu, ayo berikan dirimu untuk diperintah oleh Tuhan. Lihat mukanya dong, jangan gini. Selanjutnya, lakukan kehendaknya. Ya, kalau saudara udah ngerti ini, saudara lakukan kehendak Tuhan itu gampang. Selanjutnya dari pihak Allah, maka semua yang lain akan diberikan Allah juga kepadamu. Ya, apa yang Tuhan akan berikan kalau saudara sudah bisa lakukan yang tadi? Saudara mau beli tanah, mau punya rumah, mau punya mobil, itu Tuhan siapkan semuanya. Ya, tersedia semuanya. Tetapi yang penting saudara harus tahu bahwa pola Allah itu bagaimana. Ini pola dari Allah yang harus diketahui oleh orang percaya. Ya, pola Allah ini ya tadi itu saudara harus cari kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu apa? Allah memerintah dalam hidup saudara. Nah, bagaimana Allah memerintah? Saudara melayani di gereja, tapi bukan di gereja aja, tapi di rumah juga. Ya, menjadi saksi Kristus. Ya, disakitin. Oh, ternyata memang saya yang salah. Ya, ditegur, dimarahin, kepahitan. Saudara jangan kepahitan, tapi oh memang saya yang salah. Ya. Kalau saudara nggak mau, tidak menyadari diri saudara juga salah, saudara akan pahit. Ya. Khawatir aja Tuhan katakan jangan khawatir, apalagi kepahitan jangan dipelihara. Kepahitan itu lebih parah lagi dari kekhawatiran, yang akan menimbulkan banyak penyakit. Ya, termasuk penyakit lupus. Ya, lupus itu penyakit yang dokter pun diagnosa itu nggak tahu, ya. Diperiksa nggak ada penyakit, tapi organ tubuhnya lemah semua. Itu penyakit lupus. Ya. Nah, kepahitan jangan disimpan, dibuang. Siapa di sini yang masih simpan kepahitan? Ya, kepahitan itu diawali dari dilukain, ya, disakitin, ya, apalagi dilecehkan. Apalagi itu kepahitan. Ya, nanti kita akan bahas kepahitan. Kepahitan lebih parah daripada kekhawatiran yang juga mengakibatkan depresi, kecemasan, ketakutan juga. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kasih Allah
aku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih Allahku sudah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Kami bersyukur buat malam, kami bersyukur buat pagi ini Tuhan, buat firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan. Kau berkata, janganlah khawatir dengan apapun yang terjadi pada saat ini. Berarti pesan Tuhan, tidak boleh ada khawatir sedikit pun dalam hidup orang-orang percaya. Tapi Tuhan katakan, singkirkan kekhawatiranmu, singkirkan ketakutanmu, kecemasanmu, kepanikanmu. Jangan ada dalam hidup saudara. Tetapi yang harus ada di dalam hidup orang percaya adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi Tuhan mau di dalam hidup orang percaya mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, yang artinya adalah Allah memerintah di dalam hidupnya. Usahakanlah dahulu Allah memerintah dalam hidupmu. Waktu Tuhan memerintah, Dia raja di atas segala raja yang memerintah dalam hidup saudara. Rajanya memerintah dalam hidup saudara, maka kerajaan Allah itu ada dalam hidup saudara. Apa yang dimaksud dengan Tuhan memerintah dalam hidup saudara? Yaitu saudara mulai mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup saudara. Kalau Tuhan katakan, ampunilah orang yang bersalah kepada saudara, maka saudara harus mengampuni orang yang bersalah kepada saudara. Waktu saudara mengampuni, maka Allah memerintah dalam hidup saudara. Tuhan memerintahkan, kasihlah sesamamu manusia seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Waktu engkau mulai mengasihi sesamamu manusia, maka Allah itu memerintah dalam hidupmu. Waktu engkau mulai tidak membalas kejahatan dengan kejahatan,
tapi Engkau membalas kejahatan dengan kebaikan, maka mulai disitulah Allah memerintah dalam hidupmu. Tetapi kalau engkau membalas kejahatan dengan kejahatan, maka Tuhan belum memerintah dalam hidup saudara, tetapi dirimu sendiri yang memerintah hidup saudara. Mari saudara belajar apa yang Tuhan mau. Usahakanlah, Kitab katakan, usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu, dan lakukanlah kehendaknya, maka semua yang lain akan diberikan Allah juga kepadamu. Jadi usahakan dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu. Kalau engkau sudah berkeluarga yang menonton live streaming, usahakan Allah memerintah dalam hidup saudara. Kalau engkau suami, hiduplah bijaksana terhadap istrimu. Kalau engkau istri, tunduklah kepada suamimu. Kalau engkau sebagai seorang anak, hormatilah kedua orang tuamu. Jangan melawan, jangan bentak-bentak orang tuamu. Pada waktu engkau menghormati kedua orang tuamu, disitulah Allah memerintah dalam hidup saudara. Tapi pada waktu engkau membentak orang tuamu, maka dirimu sendiri yang memerintah dirimu, bukan Tuhan. Kalau saudara mau mengusahakan diri saudara supaya Allah memerintah atas hidupmu, berserahlah kepada Dia. Taklukkanlah kedaginganmu, matikanlah keinginan dagingmu. Jangan hidup dalam kedagingan, tapi hiduplah dalam roh. Biar Roh Kudus yang memimpin saudara, sehingga saudara bisa mempersilahkan dirimu untuk diperintah Allah, di mana Allah memerintah dalam hidupmu. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Dan kami mau hidup kami Tuhan saja yang memerintah. Mampukan kami ya Roh Kudus, kami mau sama seperti Yesus. Pada saat ini kami orang-orang percaya berkata, Tuhan, kami mau seperti Yesus. Kami mau seperti Engkau. Waktu Yesus ada di dunia ini melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya, di mana Roh Kudus ada bersama-sama dengan Yesus. Roh Kuduslah yang memampukan Yesus untuk melakukan semuanya yang menjadi kehendak Bapa dalam hidupnya. Dan Roh Kudus juga memampukan Yesus untuk menyelesaikan tugas selama Dia ada di dunia ini. Dan Roh Kudus yang sama, kalau engkau mau sama seperti Yesus, Roh Kudus yang sama akan turun dalam hidupmu dan akan memampukan engkau untuk menjadi sama seperti Yesus dan melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Kalau saudara rindu untuk sama seperti Yesus, mari angkat tanganmu. Roh Kudus turun atas hidup kami semua. Kami minta, mampukan kami seperti Engkau memampukan Yesus. Mampukan kami ya Roh Kudus, karena kami mau sama seperti Yesus. Kami percaya roh yang sama yang pernah ada pada Yesus sekarang ada pada kami, dan memampukan kami untuk menjadi sama seperti Kristus, melakukan kehendak Bapa, mempersilakan Tuhan memerintah dalam hidup kami, dan melakukan kehendak Bapa, dan menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan kepada kami. Roh Kudus turun atas kami. Ya Rapatas Sakara Palawara. Mari sembah Dia. Syara mana Sikara Palawara. Haleluya. Roh Kudus turun ke atas kami di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, kuasa Roh Kudus mengurapi kami di dalam nama Yesus. Roh yang sama turun ke atas kami.
Yang saudara harus ketahui, singkirkan kekhawatiran, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Setelah kau mendapatkan kerajaan Allah dalam hidup saudara dan kebenarannya, yaitu Allah memerintah dalam hidup saudara, maka semuanya yang saudara butuhkan selama saudara hidup di dunia ini akan menjadi milik saudara. Saudara akan mampu untuk mendapatkan semuanya. Mempunyai mobil, rumah, makanan, minuman, pakaian, apapun yang saudara butuhkan, Tuhan akan berikan kepada saudara. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepada saudara. Apa yang saudara butuhkan di dalam hidupmu, Tuhan akan tambahkan dengan berlimpah-limpah. Tetapi sebelum saudara dapatkan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Terima kasih buat firman-Mu. Sebentar Tuhan, kami mau menerima tubuh dan darah. Layakkan kami untuk menerimanya, sucikan kuduskan kami, dan layakkan kami untuk menerima tubuh dan darah. Dan sucikan juga pelayan-pelayan perjamuan yang akan melayani. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati, sama-sama saya katakan, amin. Silakan duduk saudara kasih Tuhan. Kasih Allahku sungguhlah bumi. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih
kasih. Firman-Mu berkata bahwa apa yang kita lakukan itu untuk mengingat apa yang Tuhan sudah lakukan 2000 tahun yang lalu. Dia sudah mati buat kita, menyerahkan nyawanya dan darahnya tercurah karena kasihnya akan dunia ini, karena kasihnya buat saudara dan saya, dan dia mati buat kita. Dan firman Tuhan katakan untuk mengingat apa yang Yesus lakukan buat kita. Dia mati buat kita karena dia mengasihi kita. Dia mati buat kita karena kita adalah orang-orang yang dia sayangi. Dia relakan nyawanya, dia berikan nyawanya, dia persembahkan nyawanya untuk menyelamatkan saudara, untuk membebaskan saudara dari kuasa si jahat, untuk menebus saudara dari kuasa-kuasa si jahat, dari iblis. Tuhan sudah mati buat kita, berarti kita bukan lagi milik iblis, tapi milik Tuhan. Maka hidup saudara sekarang persembahkanlah untuk Tuhan, bukan lagi untuk diri saudara, bukan lagi untuk kuasa si jahat, tapi persembahkanlah dirimu sekarang untuk satu-satunya, yaitu kepada Yesus. Hidup saudara sekarang adalah hidup untuk Yesus. Yang setuju katakan amin. Mari kita akan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Minum dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Tuhan yang baik. Mari ucapan syukur. Tuhan sudah mati buat kita. Berikan yang terbaik, penyembahan-Mu, dan balas kasih Tuhan. Yesus, kami mengasihi Tuhan.
atas saudara. Roh Kudus mengurapi saudara untuk memampukan saudara melakukan kehendak Bapa. Roh Kudus mengurapi saudara untuk memampukan saudara melakukan perintah Allah, mengampuni orang yang bersalah kepada saudara. Roh Kudus mengurapi saudara untuk memampukan saudara mengusahakan supaya Allah memerintah dalam hidup saudara. Roh Kudus memampukan saudara untuk memampukan saudara mengasihi orang yang membenci saudara. Pada orang membenci saudara, saudara mampu mengasihi orang itu. Berarti Roh Kudus mengurapi saudara. Tapi kalau saudara membenci orang yang membenci saudara, berarti Roh Kudus belum mengurapi saudara. Kami minta Roh Kudus urapi kami semua, untuk kami mampu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami berkata, Tuhan, tanpa Engkau mengurapi, kami tidak bisa melakukan perintah Tuhan. Yang kami lakukan adalah perintah kami sendiri yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Roh Kudus, urapi kami dimanapun saudara berada pada saat ini yang menonton live streaming, atau saudara yang ada di tempat ini. Saudara rindu untuk melakukan perintah Allah, melakukan kehendak Allah, tapi sering gagal, tidak mampu saudara lakukan karena saudara tidak minta Roh Kudus untuk mengurapi. Tapi mulai sekarang minta Roh Kudus untuk mengurapi saudara, supaya apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup saudara tercapai, supaya apa yang Tuhan inginkan dalam hidup saudara tercapai. Saudara perlu Roh Kudus. Mari angkat tanganmu. Bapa, aku minta Roh Kudus turun ke atas kami semua. Dan kami rindu rencanamu yang besar itu tercapai dalam hidup kami. Apa yang menjadi kehendak Tuhan itu tercapai dalam hidup kami. Kami minta Roh Yesus Kristus sendiri turun memenuhi kami. Di dalam nama Yesus, terima. Engkau ke depan nanti, engkau akan bisa mendengar suara Roh Kudus. Engkau akan peka mendengar suara Roh Kudus berbicara dalam hidupmu. Telinga yang tidak bisa mendengar suara Roh Kudus mulai hari ini, di dalam nama Yesus, terbuka. Engkau bisa mendengar Roh Kudus berbicara. Engkau bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Roh Kudus dalam hidupmu. Terbuka telinga yang tertutup di dalam nama Yesus. Terbuka juga mata yang tidak melihat apa yang menjadi kehendak Tuhan pada saat ini. Di dalam nama Yesus, terbuka sehingga engkau bisa melihat apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup saudara. Terbuka, tercelik mata yang buta di dalam nama Yesus. Roh Kudus, kau turun saat ini kepada kami yang merindukan Engkau. Mari saudara angkat tanganmu. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus turun ke atasmu. Roh Kudus mengurapi engkau yang mulai memerintah dalam hidupmu. Dalam nama Yesus, engkau dimampukan untuk berserah. Allah memerintah dalam hidupmu. Roh Kudus memenuhi engkau pada saat ini, memampukan engkau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, pengurapan Tuhan turun. Pengurapan Tuhan turun di dalam nama Yesus. Ya rata sakara balawara balawara balawara. Terima dalam nama Yesus. Jesus.
Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan kami serahkan hamba-Mu juga Bapa, hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman. Kiranya Engkau memberkati kehidupan hamba-Mu ini ya Bapa. Apapun yang menjadi kerinduannya Engkau genapi ya Tuhan. Pemeliharaan-Mu sempurna, pertolongan-Mu tepat pada waktunya ya Tuhan. Engkau juga memberkati rumah tangganya, Engkau memberkati keluarganya, istri dan anaknya. Apapun yang menjadi pekerjaannya, Engkau buat menjadi berhasil dan beruntung ya Bapa. Kiranya setiap langkah dimanapun dia berada, perlindungan-Mu sempurna bagi hamba-Mu ya Bapa. Dan dia terus bisa memberitakan kebenaran firman-Mu sampai ke ujung bumi ya Bapa. Dan nama-Mu dipermuliakan melalui kehidupan hamba-Mu ya Bapa. Dan kami yang sudah menerima kebenaran firman-Mu Bapa, jadikanlah hati kami, hidup kami ini bagaikan ladang yang subur ya Tuhan, yang sudah ditaburi oleh kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dan biarkan benih itu bertumbuh subur dalam kehidupan kami ya Bapa. Benih itu boleh bertambah kuat di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Benih itu boleh berbuah manis di dalam kehidupan kami ya Bapa. Benih itu dan buah itu boleh dikecap oleh orang-orang yang ada di sekeliling kami ya Bapa. Dan kami mau pakai hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Jadikan kami anak-anak-Mu sebagai pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu dan suratan terbuka bagi kemuliaan dan kebesaran nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Mari kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dan bagi yang menerima berkat firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Pengumuman sepekan, hari Selasa itu ada ibadah melalui Zoom, itu pukul 7.30 yaitu setengah 8 malam. Linknya akan di-share melalui grup di WA, WhatsApp, GBI Rayon 18. Bagi yang belum masuk di dalam grup, nanti boleh menghubungi adminnya grup WA, nanti bisa dimasukkan supaya bisa bergabung bersama-sama beribadah doa malam di Zoom. Dan untuk hari Kamis ada ibadah live streaming itu di gereja sini dan akan disiarkan melalui live di Facebook itu pukul 8 malam. Ya, terima kasih Tuhan Yesus berkati. Kita mau akhiri ibadah kita. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Aku
berdoa buat bangsa negara kami, buat negeri kami Tuhan, buat provinsi kami, buat kota kami ya Bapak, dari mulai yang tertinggi sampai yang terendah ya Tuhan. Kami serahkan semua bangsa dan negara kami ini, kota kami di dalam tangan-Mu Bapak. Kiranya Engkau yang berdaulat di atas semua yang ada di bangsa kami ini ya Bapak. Roda pemerintahan ini ya Bapak, Engkaulah yang memegang kuasa, Engkau yang memegang kendali Bapak. Apapun kebijakan-kebijakan yang keluar dari pemerintah ya Bapak, mulai dari tertinggi sampai terendah, itu semua berasal daripada-Mu ya Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu Bapak. Kami percaya Bapak, saat ini adalah waktu-Mu Tuhan, waktu-Mu ya Bapak, untuk menuai jiwa-jiwa ya Bapak. Bapak, kami juga berserah ya Tuhan, buat wabah yang saat ini melanda negeri kami ya Bapak. Kiranya Engkau yang mengubarkan semua wabah ini Tuhan. Engkau yang membebaskan kami semua dari wabah ini ya Bapak. Kami percaya Bapak, kami percaya kuasa-Mu lebih besar dari segalanya ya Tuhan. Kami percaya Engkaulah dokter yang paling mujarab, Engkaulah yang tabib yang paling dahsyat dari segalanya ya Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Buat pemerintahannya juga ya Bapak, apapun yang keluar dari pemerintahan ini ya Tuhan, kebijakan-kebijakannya semua adalah rancangan dan rencana-Mu Tuhan, dan baik bagi kami rakyat-rakyat Indonesia ya Tuhan. Dan sebentar juga kami akan melakukan pesta demokrasi untuk pemilihan kepala daerah ya Bapak. Kiranya ya Bapak, Engkau yang memimpin, Engkau yang beracara ya Tuhan, Engkau yang berdaulat ya Bapak, Engkau yang memimpin, memilih pemimpin nantinya sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapak, yang bisa menjalankan semua kehendak-Mu Tuhan, dan bisa mengikuti segala kehendak-Mu ya Bapak. Kami rindu Bapak, ada kedamaian di kota kami ya Tuhan, ada pemulihan di kota kami ya Bapak. Kami rindu melalui pemimpin nanti ya Bapak, semuanya bisa tergenapi ya Bapak. Kiranya juga Engkau memberkati kota kami ya Bapak, udara, tanah, airnya Engkau memberkati ya Bapak. Semuanya Engkau memberkati. Virus-virus yang ada di kota kami juga ya Tuhan, Engkau hindarkan semua ya Bapak. Kami semua Engkau pelihara, Engkau perlindungi, Engkau pertolong Tuhan dari segala virus-virus ini. Dan kami berserah Tuhan dalam tangan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa buat Bapak Gembala Pembina kami, Insinyur Niko Notararjo, beserta wakilnya, Bapak Gembala Rayon, Bapak Andi Markus beserta wakilnya, Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Nathanael Abraham beserta wakilnya. Bapak, Engkau berkati hamba-hamba-Mu ini ya. Engkau yang memimpin setiap langkah hamba-hamba-Mu ini ya. Kemanapun mereka melangkah Tuhan, ada kuasa-Mu mengalir dalam kehidupan mereka, ada pertolongan-Mu ya Bapak, penyertaan-Mu sempurna, hikmat, pengertian, kebijaksanaan mengalir dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Dan semuanya ya Bapak, untuk memberitakan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan hamba-hamba-Mu ini ya Bapak, Engkau genapi ya Bapak, Engkau buka jalan ya Bapak, yang menjadi pekerjaannya, Engkau membuka jalan, Engkau memberkati ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berkati teruslah hamba-hamba-Mu ini ya Bapak, pelihara terus, sehatkan tubuh, jiwa dan rohnya Bapak. Kau selalu ada bersama hamba-hamba-Mu ini. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat gereja Tuhan yang ada di Indonesia. Kiranya ada unity ya Bapak, hadir di gereja Indonesia ini ya Tuhan. Kau memberkati segala yang menjadi kerinduan gereja-gereja Indonesia ini ya Tuhan. Penuaian jiwa terbesar tertuai dari gereja-gereja ini ya Tuhan. Terlebih lagi kami juga menyerahkan gereja kami Bapak, gereja Rayon 18 ini ya Bapak. Kau berkati gereja ini ya Bapak. Apapun yang menjadi kerinduan gereja ini ya Bapak, Kau yang buka jalan Tuhan. Kami percaya Bapak, Kau Allah yang kaya, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang sanggup. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Bapak, untuk menggenapi kerinduan kami ya Bapak. Dan kami juga menyerahkan gereja
cabang kami di Mamasa dan Jelong. Kau juga memberkati gereja cabang kami ya Tuhan. Siapapun yang Kau tempatkan di situ ya Bapa, Engkau memberkati ya Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Engkau juga memperlengkapi apapun yang menjadi kebutuhan gereja cabang itu ya Tuhan. Dan nama-Mu dipermuliakan, penuaian jiwa terjadi besar-besaran melalui gereja kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa buat para jemaat-jemaat-Mu di gereja Raya 18 ya Bapa, maupun yang mengikuti live streaming ini. Engkau memberkati ya Bapa, Engkau memberkati semua jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduannya, Engkau berkati ya Tuhan. Engkau buka jalan ya Bapa, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa dan orang tua. Engkau memberkati kehidupan mereka Bapa. Engkau sehatkan bagi mereka yang sakit, Engkau kuatkan bagi mereka yang lemah ya Tuhan. Engkau buka jalan bagi mereka yang tidak ada jalan ya Tuhan. Kasih-Mu mengalir bagi jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu mengalir Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarkanlah kami jemaat-jemaat-Mu Bapa boleh menjadi pembawa damai di bangsa ini ya Tuhan. Boleh menjadi penguat dan penguat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami ya Tuhan. Dan kami ini anak-anak-Mu ya Bapa, pakai kami lebih dahsyat lagi hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat para pelayan-Mu ya Tuhan. Kau terus berkati kehidupan mereka, pemeliharaan-Mu sempurna ya Tuhan. Dan terus hadir unity di tengah-tengah kami ya Bapa. Dan kami boleh terus memberikan yang baik, yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Dan sebentar kami mau pulang, sebelum pulang kami mau menerima berkat melalui hamba-Mu. Mari saudara angkat tanganmu. Terimalah berkat dan kasih karunia daripada Allah Bapa di dalam Yesus Kristus anaknya yang tunggal, dan persekutuan daripada Roh Kudus yang terus menyinari, memberkati dan menyertai kita sampai Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan, dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama saya katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus.